Seorang pria terburu-buru berlari menyeberang jalan tanpa melihat sekeliling. Di saat yang sama, sebuah mobil melaju kencang menghampirinya. Pengemudi mobil itu tidak sempat menghindar, dan menabraknya. Tubuh pria itu terlempar ke udara sebelum jatuh keras ke aspal. Untungnya, pria tersebut berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, akibat benturan keras itu, ia kehilangan ingatannya. Dia kemudian mendatangi kantor polisi untuk mengidentifikasi dirinya. Sidik jarinya kemudian diambil untuk menemukan data tentang dirinya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba, seorang gadis cantik menyebut sebuah nama, umur dan alamat. 32세. 가족은 따로 없고 사는 곳은 구이동 821-3번지. Ketika petugas polisi kembali dan memberitahu data tentang dirinya yang sama persis dengan yang disebut gadis tadi, dia sangat terkejut tetapi ketika menoleh ke arah di mana gadis tadi duduk, dia sudah menghilang. Setelah mendapatkan alamat tempat tinggalnya dari polisi, Munggi pulang ke rumahnya. Saat melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan cermat, berusaha mencari sesuatu, apapun, yang bisa mengembalikan ingatannya yang hilang. Tetapi tidak ada yang berhasil. Kelelahan dan frustasi akhirnya membuatnya terjatuh di sofa dan terlelap dalam tidur yang gelisah. Ketika bangun dan membuka matanya, seorang wanita melayang tepat di atasnya. Wanita itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia adalah hantu. Darah Munggi serasa membeku, dia memejamkan matanya kembali berharap itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika membuka matanya lagi, ternyata hantu itu masih ada. Ketakutan, Munggi segera bangun dan berlari keluar, tetapi hantu wanita itu mengikuti kemanapun dia pergi. Keesokan paginya, Munggi menemui dokter dengan harapan mendapat penjelasan. Namun, dokter hanya menggeleng dan menjelaskan bahwa dia hanyalah stres karena amnesianya. Munggi ingin membantah, tapi bagaimana mungkin ia membuktikan bahwa hantu wanita itu nyata? Sepanjang hari, hantu itu terus mengikuti kemanapun dia pergi dan akhirnya meminta Munggi untuk mengikutinya. Ternyata ia dibawa ke rumah duka di mana wanita itu yang ternyata bernama Kim Yeonhwa disemayamkan. Ketika duduk di sana, tanpa sengaja dia mendengar sebuah percakapan tentang penyebab kematiannya. Dia terbunuh ketika seseorang berusaha merampok di tempat kediamannya. Munggi merasa bahwa tujuan hantu itu mengikutinya adalah untuk membantu menemukan siapa pembunuhnya. Setelah mengambil ponselnya yang baru selesai diperbaiki karena rusak akibat jatuh saat terjadinya kecelakaan, Minggu menerima telepon dari bosnya untuk masuk kerja. Ternyata dia bekerja sebagai kurir pengirim barang. Sesampainya di kantor, sang bos menyuruhnya untuk mulai bekerja lagi dan juga menghubungi Jinsu agar masuk kerja. Yeonhwa memberitahu bahwa Jinsu adalah teman sekerjanya yang juga dia anggap seperti adiknya sendiri. Setelah itu, Yeonhwa menunjukkan tempat-tempat serta kebiasaan Munggi sehari-harinya sebelum kecelakaan untuk membantu mengembalikan ingatannya lagi. Yeonhwa juga mengajak Munggi mengunjungi toko bunga tempat si wanita hantu pernah bekerja semasa hidupnya dan memberitahu bahwa Munggi datang seminggu sekali untuk melakukan pengiriman dari tokonya. Dalam perjalanan kembali, karena asyik mengobrol, mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Akibat dari kejadian itu, tiba-tiba ingatan Minggu perlahan-lahan kembali. Dia mulai merasa mengenali tempat di mana mereka berada dan jalan yang dilewatinya pada hari sebelum kecelakaan terjadi. Dengan hati-hati, Munggi mulai menelusuri area itu, langkahnya semakin mantap seiring dengan ingatannya yang terus pulih. Setiap apartemen yang ia lewati terasa semakin familiar. Tiba-tiba, matanya menangkap aktivitas tak biasa, beberapa polisi sedang memeriksa warga sekitar, dan seorang pria mencurigakan terus mengawasinya dari kejauhan. Akhirnya dia sampai ke sebuah apartemen yang ditutup dengan garis polisi. Yeonhwa berkata itu adalah tempat tinggalnya dan ketika Minggu membuka pintunya, sekilas dari ingatannya pun kembali. Dia teringat bahwa dia ada di sana dan melihat Yeonhwa terbaring di lantai bersimbah darah. Yeonhwa mengatakan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya dan saat diambang nyawa dia sempat melihat Minggu di sana. Itulah sebabnya Yeonhwa mendatangi Minggu karena bisa jadi dia adalah saksi dari pembunuhan yang terjadi. Pada saat itu Minggu teringat bahwa ada orang lain di sana dan mengatakan, orang itu mungkin adalah pembunuhnya. Sadar bahwa Yeonhwa mengetahui keberadaannya di tempat kejadian, Minggu memaksanya untuk mengungkap kebenaran. Yeonhwa lalu membawa Minggu ke tempat pertemuan pertama mereka, sebuah sungai tempat dia sering merenung mengenang almarhum ayahnya.
Pada hari pertemuan itu, ketika Yeonhwa sedang melamun di tepian, tiba-tiba dia melihat Minggu terjatuh ke air dan segera menyelamatkannya. Pertemuan berikutnya terjadi ketika Yeonhwa membagikan bunga kepada warga sekitar sebagai bagian dari pembukaan toko bunganya. Setelah menyadari ikatan masa lalu mereka, Minggu berinisiatif menghibur Yeonhwa. Mereka menghabiskan waktu bersama selama Minggu masih di dunia ini, bahkan merayakan ulang tahun Yeonhwa yang sebelumnya tak sempat dirayakan. Suatu malam ketika hendak menemui Yeonhwa di tepi sungai, Minggu merasa diikuti. Refleksnya menyerang penguntit itu, yang ternyata adalah Jinsu, rekan kerjanya. Jinsu marah dan menanyakan alasan Minggu berada di kantor polisi, sambil mengingatkannya untuk tetap tutup mulut tentang rahasia mereka berdua. Sesampainya di rumah, Minggu membongkar lacinya, berusaha mengingat hubungannya dengan Jinsu. Dia menemukan sebuah foto dirinya dan Jinsu ketika masih kecil dan bertuliskan nama sebuah panti asuhan. Tanpa buang waktu, Minggu menyambangi panti asuhan tersebut dan bertemu dengan ibu pengasuh. Dari ceritanya, terungkap bahwa Minggu dan Jinsu memang dibesarkan bersama seperti saudara. Namun, berbeda dengan Minggu yang tumbuh baik, Jinsu selalu bermasalah dan sering terlibat dalam pencurian. Minggu masih penasaran dengan rahasia yang disebut Jinsu, memutuskan kembali ke apartemen Yeonhwa, berharap lingkungan itu bisa memicu ingatannya. Di dalam apartemen, ketika melihat sekelilingnya, perlahan-lahan ingatannya kembali. Dia ingat ketika dia berada di sana dia melihat tubuh Yeonhwa tergeletak di lantai bersimbah darah dan ada pisau di sebelahnya. Seorang pria mengambil pisau itu dan ternyata dia adalah Jinsu. Minggu melaporkan Jinsu kepada polisi. Mereka pun bekerja sama menyusun rencana penangkapan. Minggu mengundang Jinsu untuk bertemu di suatu tempat supaya polisi bisa menangkapnya. Jinsu muncul tepat waktu, begitu melihat siluet polisi bergerak mendekat, refleksnya sebagai buronan bangkit. Dia berbalik hendak kabur, tapi Minggu berhasil menahannya. Dengan sangat marah Minggu berteriak bertanya mengapa dia membunuh gadis yang disukainya. Jinsu berteriak balik dan berkata bahwa Minggulah yang membunuhnya. Mendengar itu, Minggu terperangah, dia tidak bisa berkata-kata. Polisi pun segera memborgolnya. Pada saat itu, dia mulai ingat apa yang terjadi. Pada hari itu, Yeonhwa mengundang Minggu ke tempatnya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Minggu pulang lebih awal dari kerja hari itu, hatinya dipenuhi semangat untuk merayakan ulang tahun Yeonhwa. Namun, di tengah perjalanan, Jinsu menghampirinya dan memohon Minggu untuk menemaninya ke suatu tempat. Meski awalnya menolak karena sudah memiliki janji penting, Minggu akhirnya terbujuk oleh keputusasaan di mata Jinsu. Dengan berat hati, ia setuju mengikuti Jinsu ke sebuah apartemen, asalkan tidak memakan waktu lama. Sesampainya di sana, Minggu mulai curiga melihat tingkah laku Jinsu yang gugup dan tidak wajar. Ia pun menanyakan maksud sebenarnya mereka berada di apartemen itu dan siapa pemiliknya. Jinsu akhirnya mengaku bahwa apartemen tersebut adalah milik gadis pemilik toko bunga, dan ia berniat merampoknya. Minggu langsung marah mendengar pengakuan itu. Namun, sebelum sempat menghakimi Jinsu lebih jauh, pandangannya tertarik pada sebuah foto dan amplop di atas lemari. Seketika itu pula, Minggu menyadari bahwa apartemen ini adalah tempat tinggal Yeonhwa. Kemarahannya memuncak, dan tanpa berpikir panjang, ia menampar Jinsu. Jinsu, yang terkejut dengan reaksi Minggu, tiba-tiba berubah sikap. Wajahnya yang semula penuh penyesalan berubah dingin. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan pisau, menunjukkan niatnya yang tak lagi bisa dibendung. Di saat yang bersamaan, terdengar suara seseorang membuka kunci pintu, mereka berdua panik dan langsung bersembunyi. Yeonhwa masuk sambil membawa kue ulang tahun, tanpa menyadari kehadiran mereka. Jinsu langsung bergerak, mendekap Yeonhwa dari belakang dan menodongkan pisau ke pinggangnya. Melihat hal itu, Minggu berusaha menyelamatkan Yeonhwa. Dengan susah payah, ia berhasil merebut pisau dari tangan Jinsu, namun sekali lagi ia didorong hingga terjatuh, pisau masih tergenggam di tangannya. Yeonhwa yang berusaha melepaskan diri justru dipukul oleh Jinsu, membuatnya terjatuh tepat di atas Minggu. Pisau yang tadinya mengarah ke udara kini menancap di perut Yeonhwa. Darah mengalir deras, dan Yeonhwa merintih kesakitan. Minggu membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jinsu pun terpaku, wajahnya pucat menatap tragedi yang ia picu. Di dalam sel penjara, ingatan Minggu mulai kembali.
Mulai dari pertama kali mereka bertemu, di mana Minggu langsung jatuh hati pada Yonghwa, dan hari-hari di mana dia selalu mencari kesempatan hanya untuk melihatnya. Di akhir cerita, Yonghwa mendatangi Minggu menyesalkan keputusannya untuk ikut Jingsu dan sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Minggu kini harus menghabiskan waktunya di penjara.